Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Ibu, kabar anak-anak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Nur coba pimpin doanya. Siap, Bu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Nur, sudah pimpin doanya. Ya anak-anak, tujuan kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Ya anak-anak, pagi ini Ibu akan mengecek dulu siapa saja yang tidak hadir. Coba perhatikan kawan-kawannya, apa hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah, kita hadir semua. Sebelum kita ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sebagai rasa nasionalis kita kepada bangsa Indonesia. Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Ya, hebat. Ternyata anak Ibu sudah hafal semua. Ya, ternyata anak Ibu sudah hafal semuanya ya. Keren-keren anak Ibu nih. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita siapkan buku paket, LKPD, dan alat tulis. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar pada cover buku tema 1. Gambar apa yang anak-anak lihat? Ayu, gambar apa Ayu? Organ tubuh manusia, Bu. Ya, bagus Ayu. Nah, sekarang coba adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan media komik, peserta didik dapat menganalisis alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan membaca komik, peserta didik dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang ketiga, dengan bantuan komik, peserta didik mampu membuat alat peraga dari bahan bekas mengenai alat gerak hewan dan manusia dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan membaca komik, peserta didik dapat menganalisis ide pokok pikiran setiap percakapan dengan benar. Nah, sekarang Ibu akan bagikan bahan ajarnya. Coba anak-anak perhatikan komik yang Ibu bagikan. Ayo Suryanis, coba dibaca komik yang ini Suryanis, yang pertama. Oke, Bu. Pada suatu sore, Andi sedang olahraga maraton. Hai Andi, kamu rajin banget olahraga maratonnya. Iya nih, aku pengen jadi atlet lari. Wah, hebat, atlet lari itu harus cepat dan lincah gerakannya, Andi. Iya benar, makanya aku harus rajin latihan agar alat gerak aktif dan alat gerak pasifku jadi kuat dan sehat. Alat gerak aktif itu, alat gerak aktif, alat gerak pasif, apa itu Andi? Alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Makanya aku harus banyak olahraga agar otot dan tulangku semakin kuat. Oh, begitu. Oke deh, silakan lanjutkanlah lagi lari maratonnya. Semangat! Ya, terima kasih Suryanis. Menurut anak-anak, apa yang disampaikan komik tadi? Coba Ratna, apa Ratna? Rajin berolahraga agar otot dan tulang menjadi sehat, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian ide pokok. Ide pokok adalah sebuah inti dari suatu bacaan yang nantinya akan dibahas lebih dalam melalui penjelasan-penjelasan pendukung.
Cara menentukan ide pokok, yang pertama, membaca secara keseluruhan bacaan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari bacaan tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Nah, seperti yang disebutkan sama Ratna tadi, tentang isi dari komik tadi adalah rajin berolahraga agar otot dan tulang sehat. Nah, itu merupakan ide pokok dari komik yang telah dibaca tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ gerak hewan, manusia dan hewan. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan gerakan. Nah, anak-anak, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam. Nah, anak-anak, untuk otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selanjutnya, alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Adapun ya anak-anak, contoh hewan yang pertama ikan, yaitu alat geraknya sirip dan ekor, fungsinya berenang. Yang kedua hewannya amfibi. Hewan amfibi ini alat geraknya kaki, fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga reptil. Alat geraknya kaki, otot, kaki dayung. Fungsinya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian hewan burung, yaitu alat geraknya sayap, kaki. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nah, yang kelima yaitu hewan mamalia, itu alat geraknya kaki dan sirip. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Paham, Tidak, Bu. Bu. Ada, Bu. Sudah paham. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kerjakan LKPD-nya. Kemudian kerjakan alat peraga tentang organ gerak tadi sesuai di LKPD yang telah Ibu bagikan. Apakah anak-anak Ibu telah selesai mengerjakan LKPD? Sudah, Bu. Selesai, Bu. Sudah, Bu. Ayo, kelompok 1, bacakan LKPD-nya. Yesi. Iya, Bu. LKPD pertama, apa jawabannya? Ya. Terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bagus. Lanjut kelompok 2. Ya, ternyata kelompok 2 juga telah menyampaikan. Sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, semua kelompok telah benar membuat alat peraga dan sesuai dengan LKPD dan sudah benar juga menjawab di LKPD. Baiklah anak-anak, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, ide pokok adalah suatu inti dari suatu bacaan yang akan dibahas lebih dalam melalui penjelasan-penjelasan pendukung.
Yang kedua, organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu alat gerak pasif adalah tulang dan alat gerak aktif adalah otot. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Bagaimana menurut anak-anak? Apakah senang belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Untuk kalian ketahui, besok kita akan melanjutkan tentang pembelajaran kedua. Ibu harapkan anak-anak membaca materinya di rumah. Nah, sekarang anak-anak kerjakan soal evaluasi. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, Sudah Bu. siap anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap, boleh dikumpul ke depan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, coba Nur tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Pimpin doanya. Sana, Kakak. Nggak boleh, Mama tampil kamu ujian ya. Sana, di sebelah sana. Ya, Nggak boleh, dibaca boleh, Mas. kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Pak Max.